cukup membayar 1 tahun saja di Oke. tahun berjalan. Jadi Baik, tunggakan tahun-tahun sebelumnya itu dihapuskan, dihapuskan. termasuk Wah. dendanya ya, Termasuk dendanya. denda dan Wah. pokoknya. Pendapatan dari pemutihan ini sudah mencapai 188 miliar. Jadi program pemutihan ini tidak bisa juga dilaksanakan secara rutin, Iya. dan saya mungkin menyampaikan program pemutihan ini mungkin ini yang terakhir gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. pemirsa, berjumpa lagi dalam rilis IDTV Corner untuk edisi hari ini, dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Adi Erlansah. Beliau adalah Kepala Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kita tahu bahwa di tahun ini ada pemutihan pajak ya. Karena itu kita pengen bahas, hari ini waktunya udah mau habis nih, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak. Pak, ini pelaksanaan pemutihan pajak di Provinsi Lampung dari kapan sampai kapan ya Pak? Ya, jadi program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangannya, ini adalah pemberian keringanan atau pembebasan pajak. Ya, jadi program ini kita laksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 September nanti akan berakhir. Jadi 30 September Ya, sudah berakhir. selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Baik Pak. Sebelum kita lebih lanjut Pak, kita pengen tahu dulu alasan apa ya, latar belakang apa sehingga pemerintah itu memberikan ada kebijaksanaan seperti ini itu. Ada latar belakang tertentu tidak? Ya, ya. Jadi memang yang pertama ini kan sejak tahun yang lalu terjadi pandemi COVID. Ini punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan pendapatan daerah khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Kita melihat realisasi penerimaan kita juga turun cukup signifikan, dan berarti juga bahwa ini ada tunggakan pajak ini berarti meningkat ya, kendaraan. Oleh karena itu Pak Gubernur ingin juga membantu masyarakat yang terkena dampak. Ini kan banyak juga yang dia bekerja kemudian dia dirumahkan gitu ya, sehingga tidak ada penghasilan, atau mungkin juga ada yang sudah di PHK ya. Sehingga kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor ini juga menjadi menurun. Ya. Oleh karena itu kita ingin membantu masyarakat yang tahun lalu tidak bisa membayar pajak karena kemampuan ekonominya menurun, ya. Maka kita bebaskan tahun itu untuk bisa membayar tahun ini, sehingga dia bisa patuh kembali untuk membayar kewajiban membayar pajak, cukup membayar 1 tahun saja di tahun berjalan. Jadi tunggakan tahun-tahun sebelumnya itu dihapuskan, termasuk dendanya ya. Denda dan pokoknya. Itu program yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga ingin melakukan pemutakhiran data. Nah, jadi kan kalau bicara besar kendaraan yang meninggal cukup besar. Angkanya dari 3.300.000 lebih kendaraan di Provinsi Lampung, baik roda 2 maupun roda 4, itu ada 2 juta lebih yang tidak dibayar. Tetapi ini juga kita harus lihat datanya ini adalah berdasarkan data registrasi dan identifikasi kendaraan. Artinya ini data-data kendaraan yang tahun-tahun lama. Bahkan yang paling tua ada di data itu kendaraan tahun 42. Jadi akumulasi sebenarnya itu ya? Dan apakah kendaraannya juga masih beroperasional atau tidak, kita juga tidak tahu. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pemutakhiran data wajib pajak ini. Dengan adanya program pemutihan, kita harapkan kendaraan-kendaraan lama yang selama ini tidak membayar pajak, tapi dia masih beroperasional, mungkin akan muncul kan, tidak membayar pajak. Sehingga kita tahu nih, oh ternyata kendaraan dengan plat nomor BE sekian-sekian ini atas nama A bukan lagi punya A, tapi sudah punya B. Sehingga dia melakukan pemutihan dan langsung balik nama. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan penagihan di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga dampaknya nanti
pendapatan daerah akan meningkat di tahun ini. Nah, karena kita sudah punya update data, ya tahun berikutnya itu pendapatan tidak akan menurun lagi kan, akan bisa terus meningkat. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sampaikan ada latar belakang. Jadi harus ada latar belakang tertentu, ada alasan tertentu. Bukan berarti masyarakat tahunya, wah setiap tahun pasti akan ada pemutihan. Tidak seperti itu ya Pak? Ya, enggak seperti itu. Ya, jadi program ini terakhir di Provinsi Lampung itu kita laksanakan tahun 2017. Tahun 2017 itu pernah kita lakukan program pemutihan seperti ini ya, dengan skema yang sama yang kita lakukan dan baru kita laksanakan kembali di tahun 2021. Ya, karena pandemi ini sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh gitu. Jadi inilah yang kita pergunakan. Salah satu alasan kita karena ini kan situasi pandemi. Dan dia juga harus diatur di dalam peraturan gubernur yang harus juga mendapatkan persetujuan dari kementerian. Oke, baik Pak. Kalau tempat pelaksanaannya Pak, itu merata di seluruh kabupaten kota atau bagaimana Pak? Ya. Program pemutihan ini kita laksanakan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Nah, jadi di Provinsi Lampung ini kita punya 15 samsat induk dan pembantu. Jadi ada 14 samsat yang satunya satu samsat induk dan ada satu samsat pembantu di bagian barat ya. Jadi semua sudah ada. Kemudian kita juga punya unit pelayanan samsat lainnya. Kita punya samsat keliling yang kita samling. Kita punya 12 samsat keliling yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota. Kita punya 4 samsat mall. Ya, 4 samsat mall ini ada di MBK, ada di Chandra, yang Chandra di Bandar Lampung dan di Natar. Kemudian ada di Mall Kartini. Kemudian kita juga punya 2 unit pelayanan cepat di Bandar Lampung dan di Lampung Tengah, kemudian kita punya 1 samsat kontainer di wilayah Cilebetu. Bedanya kalau samsat pembantu itu dia hanya bisa nerima pajak aja atau bagaimana Pak? Dengan di pesisir barat ya itu ya? Pesisir barat ya. Jadi gini, semua samsat induk itu bisa melaksanakan semua pembayaran PKB. Jadi baik itu pajak tahunannya maupun yang nanti perpanjang 5 tahunan. Tapi kalau untuk di samsat lainnya, di samsat lainnya itu hanya bisa membayar yang pajak saja. Tahunannya saja. Pak, yang mau saya tanya juga nih, misalnya ada warga Bandar Lampung, dia mobilnya masih plat seri Lampung ya, dia tinggal di luar kota, terus dia mau bayar pajak pemutihan itu bisa online nggak Pak? Atau bagaimana? Ada kemudahan nggak untuk mereka? Ya, untuk saat ini kalau ingin melakukan pembayaran itu ya harus datang ya. Di mana saja tapi di wilayah Lampung ya. Nah, kita sekarang sudah mengembangkan juga sebenarnya samsat digital. Samsat digital ini, tapi kita sekarang lebih fokus dulu samsat digital ini kita kembangkan e-samdet ya. Itu untuk masyarakat desa yang mungkin jauh dari jangkauan pelayanan kantor samsat itu bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan motor di desanya dengan aplikasi e-samdet. Jadi sedang menuju ke digital ya, jadi akan lebih mempermudah masyarakat ya. Pak, nah sekarang dalam pelaksanaan pemutihan tahun ini kan sudah hampir berakhir nih waktunya ya Pak ya. Boleh tahu Pak bagaimana target dan pencapaian dari Bapenda sendiri setelah terlaksananya ini? Ya, jadi program ini memang kita laksanakan cukup panjang ya, selama 6 bulan ya, karena kita juga ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat ya untuk punya waktu yang cukup gitu ya, untuk bisa kembali membayar pajak, misalnya menunggak gitu ya. Di awal-awal pelaksanaan memang antusiasnya masih belum begitu tinggi ya. Jadi tapi secara bertahap sampai menjelang akhir ini ya antusiasnya semakin meningkat gitu ya. Malah kami cukup kewalahan menghadapi atau untuk memberikan pelayanan ini. Jadi selama pelaksanaan pemutihan ini kami juga tetap menekankan protokol kesehatan. Jadi kita tetap menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Makanya kita juga mengembangkan pendaftaran secara online. Secara online bisa juga kalau memang tempat universitasnya bisa secara offline. Nah, jadi ini kita lakukan sempat terjadi juga ya di bulan yang lalu ada penumpukan. Ya terpaksa kita lakukan pengurangan dulu. Diatur jadi ya? Diatur dulu. Tapi sekarang sudah kita kembalikan lagi ke ke kuota semula. Sudah kita kembangkan.
Tapi Pak, untuk target pajak kendaraan bermotornya sendiri kira-kira gimana Pak? Sesuai nggak? Ya, eh, sampai dengan tanggal 20 ya kemarin ya, 20 September ya? realisasi pendapatan dari pemutihan ini sudah mencapai 188 miliar lebih ya. Dari target? Nah, kalau Udah bicara sudah soal mendekati sebenarnya. ya, kalau soal target ini sebenarnya dulu di awal sempat dalam hitung-hitungan itu ditargetkan 270. Tapi dalam perubahan ini setelah kita hitung kembali potensinya kita menetapkan target itu hanya 200. Jadi sudah mendekati sekali sebenarnya ya? Ya, sudah lebih mendekati. Tetapi ini yang perlu juga dipahami bahwa program pemutihan ini termasuk realisasi yang terima itu semua pembayarannya pajak yang tertunggal itu masuk dalam pembayaran program pemutihan. Jadi ada yang murni pemutihan, artinya kalau pemutihan itu dia sudah 2 tahun lebih tidak membayar pajak. Ada yang terlambat membayar. Jadi sebenarnya dia tahun ini membayar, tapi dia terlambat membayar karena kita punya program pemutihan, maka dia harus membayar sana. Nah, kalau kita bicara share-nya, ya sekitar 39-40% itu yang tadi tunggakan murni. Yang selebihnya itu yang memang terlambat membayar. Tapi terlambat membayar itu juga punya potensi untuk tidak membayar. Kalau tidak dilaksanakan program pemutihan. Iya, betul. Tapi secara keseluruhan Pak, di Lampung ini sebenarnya para wajib pajak kendaraan bermotor ini punya kesadaran yang cukup tinggi nggak sih menurut Bapak? Ya, kalau kita melihat data yang ada ya cukup tinggi ya. Jadi ada 3.350.000 lebih kendaraan yang terdaftar di Provinsi Lampung ini berdasarkan data registrasi dan identifikasi kendaraan Polri ya, karena yang punya kewenangan dari Polri ya. Nah, dari jumlah tersebut itu ada 2.200.000 kendaraan yang tidak membayar pajak secara rutin. Ya? Nah, tetapi tadi kembali ya, 2.200.000 ini memang harus kita pilah-pilah. Ada kendaraan lama, ya, tadi yang saya sampaikan, ada yang kendaraan tahun 42 masih terdaftar. Tapi walau ya, kendaraannya masih ada atau enggak. Kemudian banyak juga kendaraan, apalagi kalau motor ya, yang sudah lebih 10 tahun kadang-kadang kendaraan sudah. Ada juga kendaraan yang sudah tercuri, semua masih terdaftar. Nah, ini yang kita pilah-pilah, makanya kita laksanakan program pemutihan supaya kita bisa lakukan pemutahiran data sebenarnya kendaraan yang masih beroperasional itu kendaraan mana. Gitu ya. Nah, jadi itu angkanya. Tapi kalau kita mau perbandingkan dengan rata-rata secara nasional, ya kira-kira memang seperti begitu ya. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan data registrasi dan identifikasi. Ya, artinya secara keseluruhan realisasi ini sudah hampir tercapai ya Pak? Ya, kalau kita bandingkan dulu ya di 2017 kita melaksanakan program yang sama, itu kita bisa mendapatkan penerimaan dari program pemutihan sudah 90 miliar. Tapi tahun ini kita sudah sampai hari ini, sampai kemarin itu sudah 188. Jadi meningkatnya cukup. Meningkatnya. Kira-kira berapa persen itu meningkatnya Pak? Ya, kalau melihat itu bisa 2 kali lipat dibanding tahun yang lalu, tahun 2017 ya. Dan di akhir obrolan kita Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang target dan pencapaian sudah diraih dari Pemda sendiri? Setelah itu mungkin ada himbauan kepada masyarakat mungkin Pak. Ini kan pemerintah sudah memberikan kemudahan ya. Nah, jangan maksudnya setelah ini nih mulailah normal lagi atau bagaimana itu. Silakan Pak. Ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan program pemutihan kendaraan bermotor ini yang waktunya sudah kita berikan selama 6 bulan ya. Jadi program pemutihan ini tidak bisa juga dilaksanakan secara rutin. Dan saya mungkin menyampaikan program pemutihan ini mungkin ini yang terakhir gitu ya, dengan skema yang seperti sekarang ya. Jadi yang benar-benar kita bebaskan masyarakat hanya cukup membayar 1 tahun pajak tahun berjalan. Ya mungkin kalau ada program lagi pemutihan mungkin skemanya juga tidak seperti sekarang ya. Gitu loh. Karena ini menyangkut tentang data potensi. Di beberapa daerah itu juga melakukan, ada 10 daerah provinsi yang bersamaan dengan kita, Provinsi Lampung melaksanakan program, tapi dengan skema yang berbeda-beda. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang memberikan keringanan hanya pembebasan denda. Ada yang juga memberikan keringanannya
dengan diskon 50%. Oke. Ya, gitu. Ada juga yang melakukan pembebasan seperti yang kita laksanakan di Provinsi Lampung. Nah, Iya. itu kembali ke kebijakan daerahnya Masing-masing. Oke, baik. Tapi secara keseluruhan juga dari masing-masing daerah itu mereka sudah cukup mencapai target realisasi, Pak. Ya, ya, Secara keseluruhan. ya, tadi ada plus minusnya ya. Ketika kita memutuskan skema apa yang akan kita lakukan. Iya, Ya, betul. ketika kita hanya menghapus denda, Iya. bisa jadi hanya sedikit Iya. wajib pajak yang Masih kemudian agak berat membayar. ya. Iya, kalau ya, diberikan 50% mungkin juga meningkat lagi, tapi mungkin sedikit. Jika kita berikan kebebasan seperti begini, tentu akan lebih banyak ya masyarakat, lebih antusias. Lebih antusias. Dan keuntungannya, tahun ini kita pendapatan akan meningkat cukup signifikan, dan tahun-tahun berikutnya karena kita sudah punya data yang update, ya, kita akan lebih mudah melakukan penagihan pajak, sehingga pendapatan kita ya insya Allah tidak menurun lagi, terus bisa semakin meningkat. Baik, semoga ya Pak. Ya, Terima kasih Bapak atas sama-sama. penjelasannya dalam obrolan kita di Rilis Corner untuk episode kali ini. Terima kasih. Kita jadi tahu semua kebijakan yang telah dilakukan pemerintah ini benar-benar sangat membantu, karena tidak ada denda, dihapuskan pajak tahun sebelumnya, hanya membayar tahun berjalan. Rugi kalau nggak bayar pajak pemutihannya. Terima kasih Pak Adi. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian obrolan saya dalam Rilis Corner untuk episode kali ini bersama Bapak Adi Erlansa, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.